Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bertemu di materi kedua ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang mengurutkan bilangan bulat, sekarang kita akan melakukan operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, kalau materi ini sebenarnya udah di SD ya. Ibu akan mengulang kembali, mereview kembali kalau misalnya ada yang lupa, dan juga mungkin ada yang waktu pas SD belum paham. Sekarang kita coba ya. Nah, di sini operasi hitung bilangan bulat, kadang kita suka bingung sama mana tambah, mana bilangan positif, mana bilangan negatif, mana kurang, malah ada juga yang menyebutkannya dengan plus dan minus gitu ya, minus atau kayak gimana. Padahal plus itu artinya ya tambah gitu, minus itu artinya kurang gitu ya. Jadi minus itu bukan berarti bilangan negatif juga. Nah, makinlah bingung ya dengan banyak istilah itu. Nah, ibu di sini ngajak kalian gimana kalau semua bilangan itu kita anggap sama-sama bilangan bulat yang minta dijumlahkan. Jadi kita nggak ketemu lagi tanda kurang sama tanda tambah. Maksudnya gimana? Kayak gini. Jadi kalau misalnya ibu punya 3 kurang 5 tambah 8 misalnya ya, kurang 9 misalnya seperti ini. Nah, kita nggak nyebutnya 3 kurang 5 tambah 8 kurang 9 gitu ya. Kita mengingat-ingatnya adalah bahwa 3 itu adalah bilangan positif. Yang ini, tanda kurang ini adalah miliknya 5. Ini adalah negatif 5. Segini ini negatif 5. Yang ini adalah positif 8. Yang ini adalah negatif 9. Jadi, si bilangan-bilangan ini tuh berjejer dan minta dijumlahkan. Oke? Minta apa? Dijumlahkan. Jadi, ada 3, positif 3, ada negatif 5, ada positif 8, dan ada negatif 9 yang minta dijumlahkan. Nah, ibu akan melihat di sini ya. Ajak kalian memahaminya di sini. 3 itu positif dan 8 juga positif. Nah, kita akan menyebutnya adalah sama tanda. Di sini juga, ini negatif 5, ini negatif 9. Sama-sama negatif. Kita juga akan menyebutnya ini sebagai sama tanda. Karena apa? Karena sama-sama negatif. Oke? Kalau negatif 5 sama 8, kita akan menyebutnya beda tanda. Kenapa? Karena yang satunya negatif, yang satunya positif. Oke ya? Sekarang kita lihat sini. Bu, ini soalnya terlalu gampang. Kita lihat ya. Di sini 3 tambah 5 sama dengan 8. Kalian ikut jawab nggak sih? Kalau kayak gini. Di sini negatif 5, negatif 5. Negatif 3, maaf. Negatif 3, negatif 5. Jawabannya berapa? Negatif 8. Ada yang teriak 2 di sana? Sini 3 kurang 5. Coba ikut jawab berapa? Negatif 2. Yang ini negatif 3 tambah 5. Berapa jawabannya? 2. Oke ya. Lihat nggak sih ada yang sama di sini? Di atas jawabannya sama-sama 8, yang di bawah jawabannya sama-sama ada angka 2-nya. Oke? Sekarang kita lihat. Di sini 3 bilangan positif, 5 juga bilangan positif. Sama-sama positif. Di sini 3 di sini negatif 3 ini bilangan negatif, dan negatif 5 di sini adalah bilangan negatif. Sama-sama negatif. Oke? Yang di atas sama-sama positif, yang di bawah sama-sama negatif. Kita dapat 8-nya dari mana? 3 tambah 5. Oh, ternyata kalau kita menemukan ada yang sama tanda macam ini, cara menyelesaikannya dengan cara ditambah.
Jadi kalau ada yang sama tanda, baik itu sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, cara mengerjakannya adalah dengan ditambah. Nggak peduli, jadi kita nggak usah mikirin si ada negatifnya atau ada positifnya, itu nggak usah dipeduliin. Pokoknya kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, tambahin aja. Untuk tandanya gimana? Tandanya ikut. Tandanya ikut. Maksudnya apa? Kalau tandanya ikut, berarti kalau sama-sama positif, hasilnya juga positif. Tapi kalau sama-sama negatif, hasilnya juga akan negatif. Oke ya? Sekarang, ke sini. Di sini 3-nya bilangan positif, yang negatif 5 bilangan negatif. Beda tanda. Di sini, negatif 3 bilangan negatif, di sini positif 5 bilangan positif. Beda tanda. Dilihat deh, dapat 2 dari mana nih kira-kira? 5 kurang 3. Berarti kalau kita menemukan yang beda tanda, bagaimana cara mengerjakannya? Dikurang. Jadi kalau ada yang satu negatif, satu positif, tandanya berarti caranya dikurang. Urusan tandanya gimana? Tandanya ikut yang terbesar. Kebaca nggak sih tulisannya? Tanda yang terbesar. Baca ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini 3 sama 5 tuh kan 3, 5 gitu ya. Ini kan lebih banyak yang 5 nih. Karena lebih banyak yang 5, dia juaranya. Karena dia juaranya, berarti si 3 harus nurut sama 5. Jadinya jawabannya negatif karena ngikut yang 5. Di sini juga sama. Ada negatif 3, ada 5. Yang satu 3, satu 5 nih. Tetap kan lebih banyak yang 5. Ikutlah tanda yang 5. Karena 5-nya positif, berarti jawabannya juga positif. Oke ya? Ada sama tanda, ada beda tanda. Kalau sama tanda ditambah, kalau beda tanda dikurang. Oke, kita coba. Contoh. Misalnya, ibu punya berapa ya? Negatif 4, negatif 6. Gini deh. Coba dilihat. Jadi kita bacanya nggak negatif 4 kurang 6 ya. Boleh deh, terserah deh. Tapi ketika mengerjakan, dia ingat ini adalah 2 bilangan bulat yang minta dijumlahkan. Yang satu negatif 4, yang satu negatif 6. Sama tanda beda tanda? Sama tanda. Kalau sama tanda caranya ditambah. 4 tambah 6 berapa? 10. Itu aja dulu. Jangan dulu mikirin negatif positifnya. Itunya aja dulu dihitung. 4 tambah 6 sama dengan 10. Lalu karena sama tanda, berarti tandanya gimana? Tandanya ikut aja. Karena sama-sama negatif, jawabannya pun negatif. Oke? Sekarang contoh yang nomor 2. Sekarang ibu punya mau berapa? Ibu punya negatif 7 tambah 2 deh. Nah, kalau kayak gini, yang satu negatif, yang satu positif, berarti sama tanda beda tanda? Beda tanda. Kalau beda tanda, berarti caranya dikurang. Jadi jangan dulu mikirin siapa yang negatif, siapa yang positif. Pokoknya beda tanda dikurang. Gitu aja dulu. Kurangilah. 7 kurang 2 berapa? 5. Baru kita mikirin tandanya belakangan. Oh, ternyata yang lebih banyak 7 atau 2? 7 kan? Berarti kita ikut tanda yang 7. Karena 7-nya negatif, ini jawabannya pun negatif. Oke? Mudah? Semoga mudah ya. Sekarang kita coba lagi ya. Yang ketiga nih. Kita coba lagi. Angkanya mau berapa? Misalkan ibu punya negatif. Kan negatif dulu bu. Oke, nggak negatif deh. 9 kurang 15. Nah, sama tanda beda tanda? Beda ya. Oke. Karena 9. Jadi kalau misalnya kayak gini nggak ada depannya, berarti ini tuh bilangan positif. Oke.
yang ini positif, yang ini negatif. Sama tanda beda tanda? Beda tanda. Kalau beda tanda caranya ditambah dikurang. 15 kurang 9, 5 tambah 1. 6 ya. Nah, tandanya ikut nih, positif apa negatif? Negatif ya, karena ikut yang 15. Sampai sini dulu, oke? Kalau yang tadi kurang jelas, di pause dulu, di back lagi, diulangi lagi. Sekarang, kalian biasanya ada juga nemu soalnya yang begini nih. Berapa angkanya ya? 6 dikurangi negatif 6. Biasanya ada kayak gini nih. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, ibu mau mengingatkan jangan langsung mengerjakan kejawaban. Dirubah dulu tandanya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ada negatif sama negatif gini, kita rubah dulu jadi tambah. Oke? Ya kan? Bener kan? Di SD kayak gitu kan? Jadi kita tulis dulu 6 tambah 6. Jangan langsung jawab 6 kurang negatif 6. Oh 12. Atau misalnya 0. Enggak seperti itu ya. Tapi biasakan tuh. Ditulis dulu. 6 tambah 6 berapa? 12. Baru kita tulis seperti ini. Ini akan lebih aman untuk kalian punya jawaban yang benar gitu, daripada langsung jebret gitu. Kalau misalnya kalian udah expert, udah ahli banget di urusan tambah kurang kali bagi, atau misalnya ikutan les matematika di luar Sempoa atau apalagi yang lain lah ya intinya, oke deh gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya enggak, jangan coba-coba deh ya. Jadi kalau misalnya udah ahli baru boleh langsung jebret gitu ya jawabnya. Nah, apakah ada yang mempertanyakan kenapa kalau negatif sama negatif ketemu jadi positif? Gini, enggak bu nggak mau tahu. Tapi gue pengen ngasih tahu ya. Jadi gini, kalau contohnya aja ya. Contohnya kalau ibu misalnya bilang kayak gini, saya tidak mau tidak makan bakso. Saya tidak mau tidak makan bakso. Berarti ibu makan bakso nggak? Makan ya. Saya tidak mau tidak makan bakso, berarti ibu makan bakso. Nah, di situ ada 2 kali tidak. Saya tidak akan tidak makan. Nah, tidaknya ketemu. Jadi kalau misalnya negatif ketemu hilang. Jadinya adalah berubah menjadi kalimat positif. Ini juga sama. Makanya ini istilahnya double negasi gitu ya. Atau tanda negatifnya ada 2. Berubahnya jadi positif. Oke, sekarang ada juga yang bentuknya misalnya kayak gini, 6 ditambah negatif 6. Kalau ini tambah ketemu kurang, berubahnya jadi negatif. Jadinya 6 kurang 6 berapa? 0. Oke ya. Nah, di sini di sini kita sudah mengingat kembali, sudah mereview ulang tentang bilangan positif dan negatif pada operasi hitung bilangan bulat. Ini baru tambah sama kurang, belum kali sama bagi. Nah, kalau misalkan kali sama bagi kayak gimana? Gampang ya, itu lebih mudah sih. Kalau kata ibu lebih rumit yang tambah kurang daripada yang kali bagi. Kalau kali bagi itu lebih ringkes, lebih mudah dipahami gitu. Oke. Sekarang kalau tadi yang tambah kurang, sekarang kita ke kali dan bagi. Baca nggak sih? Baca ya. Nah, untuk kali dan bagi ini penjelasannya lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita punya sama aja angkanya ya, negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 15. Sama pun kalau kita punya 3 kali 5 jawabannya positif 15.
Kalau ibu punya yang salah satunya negatif, misalnya negatif 3 kali 5 hasilnya negatif 15. Kalau 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Jadi kalau misalkan untuk kali bagi, ini untuk kali ya, tapi untuk bagi pun sama aja caranya. Jadi kalau misalkan untuk kali bagi, ketika sama tanda, langsung aja jawabannya positif. Tapi kalau beda tanda, jawabannya negatif. Gitu aja. Oke? Jadi kalau misalkan sama tanda positif, beda tanda negatif. Nggak usah lagi mikirin sama-sama positif jadi apa gitu ya, enggak. Untuk kali ini aja, jawabannya positif. Nah, kalau tadi mah ketika yang tambah, ketika sama tanda ditambah. Oke? Bukan jawabannya positif tapi ditambah aja gitu kan. Nah, sekarang kita ke soal nih. Gimana kalau misalnya soalnya contoh, kalau kita ngitung 2 kali 3 hasilnya 6 kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada 3, 2 benar. Kalau misalnya ibu dibikin negatif deh, negatif 2 kali 3 jawabannya negatif 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu nulis negatif 2 kali 3 kali 4 kali negatif 4 maksud ibu, kali negatif 6, 4 hasilnya berapa? Kita kalikan dulu yang ini kan, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif. Jadi nanti jawabannya akan bilangan positif. Baru kalikan 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Jadi jawabannya positif 24. Gitu ya. Jadi kalau misalnya beda tanda jawaban negatif, tapi kalau misalnya sama tanda jawabannya positif. Oke. Nah, di operasi hitung bilangan bulat ini ada hierarki. Hierarki itu adalah urutan, tingkatan. Nah, di sini ada tingkatan yang paling dewa. Tingkatan yang harusnya lebih dulu dikerjakan ketika kalian menemukan soal. Apa yang pertama? Pertama adalah bukan kali bagi ya, tapi kurung. Jadi kalau misalnya ada kurung, kerjakan dulu kurung. Kalau nggak ada, baru kita turun kerjakan kali dan baginya terlebih dahulu. Jadi kali bagi itu bukan adik kakak gitu ya, kali sama bagi itu setara. Jadi nggak ada harus mendahulukan kali atau misalnya memundurkan bagi gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lebih kiri lah yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang paling bawahnya ada tambah dan kurang. Jadi sama, tambah kurang juga itu bukan adik kakak tapi setara gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita coba contoh soalnya. Misalnya ibu punya, kita ikut sama yang di soal yang di e-learning ya. Hasil dari 25 kurang 8 bagi 4 tambah negatif 2 kali 5. Nah loh. Lihat ya, urutannya kurung. Ada kurung nggak? Tidak ada. Berarti kita akan mendahulukan kali dan bagi. Di sini kali bagi adanya di sini ya. Nih. Sama yang ini. Jadi kita dahulukan dulu negatif 8 bagi 4. Berapa negatif 8 bagi 4? Karena beda tanda, jawabannya negatif. Negatif 2. 25-nya karena nggak diapa-apain, kita salin aja. Sekarang yang ini, negatif 2 kali 5. Jawabannya negatif juga. Negatif berapa? Negatif 10. Baru kita kerjakan.
Nih, kerjakannya dari kiri dulu nih. Jadi ini dulu 25 dulu dikurangi 2. Berapa 25 kurang 2? 23. Setelah dapat 23 baru dikurangi dengan 10. Berapa 23 kurang 10? Hasilnya adalah 13. Ada ya? Sama ya jawabannya yang C, betul kan? Nah, untuk contoh yang berikutnya, Ibu mau kasih contoh soal. Contoh soal yang ada di e-learning SMP Juara dengan logo baru. Nah, oke. Katanya di sini ini salah. Jadi kalau untuk bilangan bulat ini luas sekali soal-soal cerita gitu ya. Jadi bisa beraneka rupa dan warna banget gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang Ibu kasih nanti nih di soal latihan itu hanya sebagian kecil saja gitu ya. Jadi karena sangat luas banget, jadi kan bisa googling sendiri contoh-contoh soal yang lainnya gitu ya. Atau misalnya kan Bu nggak mau googling, minta aja ke Ibu boleh untuk latihan ya. Nah, kita coba jawab yang soal yang nomor 2. Dalam suatu tes diberlakukan aturan sebagai berikut. Kalau yang benar nilainya 2. Oke. Kita soal yang berikutnya ya. Kalau benar nilainya 2. Terus katanya kalau salah negatif 1. Kalau salah negatif 1. Kalau nggak diisi nilainya 0. Nah, di sini kalau misalkan di sini katanya ada 20 soal. Ada 20 soal. Terus dari 20 soal itu Nisa dapat menjawab benar 15 soal. Jadi dari 20 soal ini benarnya berapa tadi? 15. Salahnya 2. Sisanya nggak dijawab. Nggak tahu ya berapa ya. Bisa langsung apa kita? Karena ada 20, 15 yang benar, salah yang 2, berarti yang nggak dijawab berapa? Tinggal kurangi ya. 20 kurang 15, 5. 5 kurang 2, 3. Berarti dia tidak menjawab 3 soal. Nah, yang ditanya berapakah nilai yang diperoleh oleh Nisa? Berarti kita jawab. Nah, katanya kalau benar kan nilainya 15. Sebelah aja yuk biar lebih luas. Lebih luas. Jawab. Jadi kalau benar, yang benarnya kan 15. Nilainya berapa katanya? 2. 15 kali 2, 30. Oke. Untuk yang salahnya, ada berapa banyak salahnya? Ada 2 dikali berapa? Kalau salah nilainya negatif 1, negatif 2. Yang nggak dijawab ada berapa? Ada 3 dikali 0, hasilnya 0. Karena skor total berarti ini tinggal ditambah. 30 tambah negatif 2 tambah 0. Susah banget ya. Gampang banget. Berapakah jawabannya? 28. Apa cina ABCD sih? B ya. B. Nah, sudah deh. Ini salah satu contoh soalnya. Mangga silahkan dikerjakan operasi bilangan bulat pada Google Form-nya. Jangan lupa dicatat yang pentingnya di buku catatan dengan rapi. Oke. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.